semakin sengit. Masing-masing paslon mendapat endorsement dari tokoh-tokoh kunci. Lantas seperti apa, seberapa besar kemudian pengaruh dukungan ini dalam menggerakkan elektabilitas pasangan calon? Bang Ridwan, sudah kita sediakan tempat. Jelang berakhirnya masa kampanye Pilgub Jakarta, masing-masing pasangan calon terus tancap gas mengenjot elektabilitas. Pertarungan ketiga paslon pun semakin sengit. Pasalnya, pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 dan 3, Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno, sama-sama mendapatkan endorsement atau dukungan dari tokoh-tokoh kunci di Pilgub Jakarta 2024 ini. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono mendapatkan endorsement dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Jokowi secara terbuka telah memberi dukungan kepada Ridwan Kamil di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin malam. Presiden RI ke-7 yang juga mantan gubernur Jakarta ini bahkan menginstruksikan kepada para relawan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Dalam semuanya memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting. Di antaranya, mantan gubernur Jakarta sebelumnya yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan juga Anies Baswedan. Bagi saya ini bagian dari demokrasi. Orang boleh memilih siapa saja untuk menjadi pilihan. Saya menyampaikan terima kasih Pak Jokowi sudah 2 periode mempercayakan saya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet dan saya mendoakan supaya Pak Jokowi sehat. Lantas seberapa besar pengaruh dukungan dari tokoh-tokoh kunci ini yang sekaligus mantan penguasa Jakarta dalam mengerek elektabilitas masing-masing paslon di Pilgub Jakarta? Tim Liputan, BTV. Dan untuk membahas lebih lanjut, pemirsa kita sudah terhubung dengan juru bicara Pramono Rano, ada Bang Ciko Hakim, kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, dan Mas Eka Gumilar, jubir dari RK Suswono. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Sehat ya, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Bang Ciko dulu nih, Bang Ciko. Pasangan Pramono Rano kan mendapatkan dukungan dari ex-gubernur Jakarta sebelumnya Anies Baswedan dan Ahok ya. Apakah ini menjadi strategi tersendiri dalam menarik suara? Enggak juga, karena dukungan ini kan mengalirnya secara organik ya, secara natural dan alamiah saja. Karena mungkin kedua tokoh tersebut memang lebih cocok dengan program, visi misi, dan juga sosok dari Mas Pram itu sendiri. Tapi bagi kami gini, endorsement itu penting dari tokoh, tapi tentu pilkada ini adalah pilkada yang akan dipilih rakyat pemenangnya, dan itu yang tetap menjadi strategi utama kami, turun ke masyarakat, memadatkan jadwal kedua paslon, yang kemudian bisa mensosialisasikan diri maupun juga gagasan-gagasannya ke masyarakat, dan itulah yang paling utama. Namun tentunya kita mengucap syukur alhamdulillah bila ada tokoh dan elit-elit tertentu yang memberikan dukungan dan juga mengajak para pendukungnya atau para pengikutnya untuk kemudian memenangkan kami juga. Ini semua bagian dari pilkada dimanapun, kapanpun juga, dan memang dukung-mendukung ini adalah hak bagi setiap warga negara. Jadi kami juga mengucapkan selamat bagi kompetitor kami yang sudah didukung oleh tokoh-tokoh tertentu juga. Jadi strategi bukan bagian dari strategi sungguhnya, karena kita kan nggak bisa memaksa-maksa atau kita nggak bisa mengatur, oh kita perlu didukung A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi ini tentunya harus datang dari hati, dan alhamdulillah Mas Anies yang punya hubungan baik sejak lama dengan Pak Pramono Anung dan juga Pak Ahok tentunya yang dekat dengan tim dan para sosok Cagup Cawagup. Jadi kita ucapkan syukur. Tapi kembali lagi, suara itu ada di rakyat, yang anak-anaknya adalah mendapatkan manfaat KJP, yang ibu-ibu lansia dan lain-lain. Yang itu yang memang menjadi fokus dari strategi kami. Jadi kalau dari Bang Ciko, it came naturally begitu ya dukungan itu. Oke, Bang Ciko, tampaknya kalau bicara soal mengendorse begitu pasangan RK juga ini kayaknya nggak mau kalah nih mendapatkan dukungan dari ex-gubernur Jakarta, salah satunya Joko Widodo. Bagaimana menurut Anda nih, Mas Eka? Ya, kalau menurut saya dengan hadirnya ya
dukungan baik dari ketum partai, ya, tentu dari mantan gubernur, juga mantan presiden. Lengkap sepertinya dukungan yang diberikan kepada pasangan Ridho ya. Mantan presiden, ya kita tahu ada Pak Jokowi ya. Kemudian mantan gubernur ada Pak Sutioso, kemudian Pak Jokowi sendiri ya sebagai mantan gubernur DKI. Dan kemudian ketum partai ya presiden saat kita saat ini ya, presiden kita Pak Prabowo Subianto juga tentu berada di kubu pasangan Ridho. Nah, saya kira pengaruh beliau-beliau ini ya sangat signifikan tentunya, karena kita tahu bahwa di Ridho ini betul-betul koalisinya itu koalisi persatuan ya. Ada PKS di dalamnya, ada semua partai, ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh-tokoh yang memang nasionalis, kemudian agamis, religius, semua komplit ada di Ridho. Ya, kita percaya bahwa dukungan ini akan menguatkan dan akan memperbaiki seluruh infrastruktur. Yang menurut kami ini infrastrukturnya sudah sangat besar ya yang ada di Ridho. Dan ini akan berjalan menular dalam beberapa hari. Mudah-mudahan ini menggulirkan semangat pemenangan bagi pasangan Ridho. Tetapi saya kasih catatan bahwa dukungan yang seperti Pak Jokowi lah yang diharapkan langsung to the point, memberikan dukungan, pernyataan, seruan. Ya, tidak dukungan-dukungan yang sumir sebenarnya kalau hanya untuk ketemu ya, hanya sekedar bertemu dan sebagainya. Saya kira itu perlu penegasan ya. Pak Jokowi menegaskan bahwa keyakinannya mendukung Ridho karena ada alasan profesional, alasan akademis, dan alasan tentu pengalaman. Demikian. Terima kasih. Kalau dari kacamata pengamat seperti apa nih, Mas Adi? Masing-masing paslon kan dapat dukungan dari mantan penguasa Jakarta, begitu. Dari kacamata Anda, apakah ini akan berdampak signifikasinya besar begitu untuk perolehan suara nanti atau seperti apa? Ya, sebenarnya secara prinsip sejak awal para paslon ini kan sebenarnya juga menggunakan begitu banyak instrumen untuk meningkatkan elektabilitas. Salah satunya adalah endorsement. Jadi kalau endorsement dari Anies Baswedan, Jokowi, Prabowo Subianto, dari Ahok ini kan belakangan muncul. Sebelumnya kan juga endorsement itu kan muncul dan dilakukan oleh paslon ketika misalnya menggunakan para artis. Ada paslon yang misalnya ketua tim pemenangannya adalah komedian, juga adalah public figure. Itu kan sebagai upaya bagaimana sang komedian yang memiliki pengikut yang banyak itu kan terkonsentrasi dukungan politiknya ke paslon tertentu. Ada juga misalnya paslon dalam berkampanye begitu banyak artis-artis ibu kota disertakan dalam kampanye-kampanye. Harapan terbesarnya bahwa para followers, para pengikut dari artis ini kemudian juga memberikan dukungan politik sesuai dengan pilihan artis. Jadi endorsement yang semacam ini sepertinya juga perkara biasa sih dalam politik, karena ada harapan public figure, politisi, elit-elit kunci itu para pengikut-pengikut loyalnya juga memberikan dukungan politik. Di atas kertas memang itu akan berpengaruh dia. Tapi sekali lagi bahwa bagi saya sulit membayangkan ada elit-elit kunci ataupun para public figure kalau hanya memberikan dukungan politik misalnya hanya melalui omongan ataupun foto-foto, dampaknya nggak signifikan. Akan signifikan kalau para politisi, kemudian tokoh-tokoh kunci, para artis itu ikut kampanye. Yakinkan mereka, yakinkan pemilihnya, ayo pilih Pak RK, ayo pilih Pak Pramono. Saya sebagai orang yang pernah di Jakarta misalnya sebagai artis ikut mendukung salah satu paslon, itu Pramono, itu RK, untuk memenangkan pertarungan karena tokoh ini adalah tokoh penting yang akan membuat bagaimana Jakarta itu akan semakin maju. Kalau itu yang dilakukan, saya kira dampaknya akan menurut saya jauh lebih signifikan dibandingkan hanya sebatas omongan atau foto-foto. Karena saya meyakini elektabilitas itu nggak bisa diwariskan, Mas. Anies misalnya mantan gubernur, tapi Anies harus mampu meyakinkan para pemilihnya bahwa Anies itu memang memberikan dukungan misalnya ke Pramono dan Rano Karno. Jadi nggak cuma gesture ya? Jadi nggak cuma gesture, tapi juga betul-betul. Pak Jokowi kan sudah memberikan dukungan terbuka kepada Rano Karno. Ke RK ya, tinggal kita cek apakah Pak Jokowi akan belusukan seperti tradisi politiknya mengajak para pemilihnya, orang-orang yang dikenalnya untuk memenangkan. Itu yang saya sebut bahwa pemilih di bawah itu meski dulu adalah orang yang suka dengan Jokowi, pernah suka dengan Anies,
Pernah suka dengan Prabowo, pernah suka dengan Ahok, tapi mereka perlu didatangi lagi, diajak diskusi, diajak ngobrol untuk memilih salah satu paslon tertentu. Itu yang saya kira adalah endorsement plus-plus, bukan hanya sebatas omongan, bukan hanya sebatas foto-foto, tapi yang paling penting figur-figur kunci itu kita cek ke depan, apakah mau terlibat langsung berkampanye, mengajak para pendukungnya, roadshow dari satu kampung ke kampung yang lain, memilih calon yang diusung. Saya kira Kita coba tanya langsung kalau gitu, Mas dukungan. Adi. Ini mumpung ada Bang Ciko. Bang Ciko, kira-kira endorsement itu didapat nggak? Dalam kampanye Akbar juga kan katanya akan ngajak 2 tokoh yang tadi disebutkan. Bener diajak atau enggak nih? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi gini ya, bagi kami itu saya sampaikan tadi, sangat penting endorsement, tapi lebih penting masyarakat mengenal sosok siapa yang maju. Karena kalau kita hanya bicara-bicara endorsement, minta artis, minta sosok turun ke bawah, maksa-maksa, artinya ada sesuatu yang misalnya mungkin kita tidak diterima oleh masyarakat. Sehingga kita harus merasa perlu di backing dalam artian ya kan, turun harus bareng ya kan, harus betul-betul berkali-kali harus ketemu supaya difoto, supaya masuk TV. Nah ini yang kita pertanyakan. Jangan-jangan karena berKTP Jawa Barat, yang satu lagi berKTP Bogor, kemudian karena bukan orang Jakarta, jadi bingung nih gimana jualannya. Akhirnya mintalah orang Solo untuk dukung, kan gitu ya. Nah, jadi kita kalau kita mau bicara begitu ya itulah kira-kira yang akan saya sampaikan. Tapi kan nggak begitu. Kita yakin juga Bang RK maupun Pak Suswono itu kan turun ke masyarakat ya. Tapi penting endorsement, tapi bagi kami lebih penting betul-betul suara dari ibu-ibu yang anaknya mendapatkan manfaat KJP, suara dari ibu-ibu lansia, suara dari bapak-bapak yang belum dapat pekerjaan, dari masyarakat anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan karena kurang pelatihan, kurang kemampuan, sehingga kita akan memberikan pelatihan. Kalau Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Prabowo kan anak-anaknya bukan pemanfaat KJP, mereka nggak terdampak langsung, ya kan, mereka tidak susah mencari kerja, bahkan keluarganya juga turun-menurun kayak rasanya punya pekerjaan. Jadi kita lebih mementingkan bagaimana kita mendapatkan dukungan dari rakyat bawah dan suntikan endorsement itu menjadi penambah semangat dan juga semacam penegasan bahwa memang program-program dari mereka-mereka yang pernah menjabat sebagai gubernur, program-program yang menguntungkan bagi masyarakat akan dilanjutkan oleh kami-kami. Oke, tapi dipastikan ya Bang Ciko nanti Anies dan Ahok begitu ya akan datang begitu ya pada saat kampanye Akbar. Gimana kalau di RK nih, Mas Eka? Pak Jokowi akan datang atau enggak nanti pada saat kampanye Akbar? Ya tentunya Mas, saya optimis bahwa beliau-beliau pada akhirnya akan hadir dalam kampanye-kampanye Akbar kami, karena memang tidak sumir ya dukungan yang diberikan oleh beliau-beliau, semuanya dukungan yang nyata. Dan saya sepakat dengan Pak Ciko, kita memang harus natural mendapatkan dukungan itu ya. Natural itu tentu mengalir apa adanya dan baik tidak ada pengkondisian lah. Termasuk ya mungkin ya, pengkondisian nama agar terlihat dari asalnya dari Betawi untuk di kertas suara dan sebagainya. Saya kira itu perlu juga untuk sebagai evaluasi bahwa kita perlu sesuatu yang natural, baik dukungan, baik penyajian, apa pada masyarakat, agar masyarakat melihat faktanya benar nggak sih orang Jakarta, faktanya apakah benar nggak sih dukungan ini betul-betul lahir dari seluruh para tokoh itu. Dan ingat bahwa kita belum maksimal dalam hal memobilisasi kekuatan kita yang sangat besar. Ya, kita baru saat ini menular karena banyak, tentu kita lihat pertarungan setelah Pilpres ini membuat sebagian daripada kita masih rehat. Menurut saya ini mulai bergulir saat ini dan semangat yang diberikan kepada pasangan Ridho ini mulai mengalir lagi dan membesar, dan saya yakin tidak bisa dibendung pada akhirnya pada saat hari pemilihan nanti. Terakhir mungkin saya ke Mas Adi. Mas Adi, baik dari kubu RK kemudian juga dari kubu Pramono meyakini bahwa endorsers begitu, para pendukung tadi, tokoh-tokoh yang tadi kita sudah sebutkan ini akan datang di kampanye Akbarnya. Dari kacamata Anda ini akan seperti apa mappingnya nanti? Masih di mute di. Tampaknya ke mute nih kayaknya Mas Adi.
Ya, saya kira secara prinsip bahwa siapapun didukung oleh tokoh-tokoh kunci, setahu saya orang Jakarta itu memilih siapa calon gubernur dan siapa calon wakil gubernur, bukan siapa endorsementnya. Itu yang menjadi penting. Jadi di sisa waktu yang tersisa ini ya tentu para paslon ini khususnya 1 dan 2 yang saat ini sedang kompetitif betul itu memaksimalkan potensi-potensi yang ada endorsement, dukungan elit. Tapi yang paling penting kalau masih ada waktu door to door yang mesti dilakukan oleh tim sukses, tim kampanye dan relawan itu tetaplah menjadi kunci. Karena orang Jakarta ini adalah orang yang sangat senang kalau calon pemimpin dan tim suksesnya mendatangi mereka, mengajak diskusi, ditanyakan apa problem-problemnya dan ditawarkan solusi-solusi yang konkret. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Oleh karena itu saya menganggap bahwa endorsement ini hanya sebatas komplement pelengkap dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh para paslon yang sedang melakukan kampanye politik sejak beberapa waktu yang lalu. Kalau endorsement adalah segala-galanya, ya mestinya para paslon itu nggak perlu kampanye, cukup aja pakai endorsement, pakai public figure, pakai politisi dan elit-elit kunci. Mereka tidur aja nih paslon. Oleh karena itu bagi saya meyakini bahwa paslon lah tetap yang menjadi ujung tombak. Sering-sering berkunjung, kalau selama ini dalam sehari ada 10 kunjungan, ya besok-besok sebelum pencoblosan kunjungannya bisa 40 kali. Tentu untuk meyakinkan bahwa pemilih itu mau datang ke TPS. Saya kira di situ, Pak. Oke, terima kasih. Mas Adi, terima kasih juga Bang Ciko. Calonnya gempor. Terima kasih Mas Eka juga, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung sama kami Berita Satu Sore. Selamat